Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustina dengan NIM 2008265. Saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Hasil Belajar dengan Discovery Learning pada Siswa SD. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pendidikan sekolah dasar, yang kedua faktor-faktor dalam belajar, yang ketiga discovery learning, dan yang terakhir hasil belajar. Yang pertama yaitu pendidikan sekolah dasar. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang penting yang dibutuhkan bagi setiap orang, yang terutama memiliki tujuan yaitu terciptanya orang-orang yang berilmu serta dapat mengaplikasikan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara sederhana pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, yaitu yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu dan yang belum dewasa menjadi lebih dewasa. Sekarang memasuki pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah jenjang pendidikan formal yang dilakoni oleh peserta didik di tahap awal. Nah, pendidikan di sekolah dasar ini tidak hanya memberikan bekal kemampuan saja, tetapi dari segi sikap dan keterampilan sebagai proses pengembangan diri dan sosial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor dalam belajar. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor internal ini tak luput dari diri pribadi siswa, dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Untuk faktor internal, semangat memotivasi diri untuk belajar merupakan suatu hal yang perlu ada dalam setiap diri siswa, karena dengan adanya semangat dalam belajar akan siswa itu akan berusaha belajar dengan baik dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk faktor eksternal berupa lingkungan keluarga, di mana keluarga itu merupakan orang-orang pertama yang dikenal oleh anak. Dorongan dari keluarga dapat menambah semangat dalam diri siswa, dan juga lingkungan masyarakat yang tak kalah mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya anak itu bermain dengan orang-orang yang malas, dengan teman-teman yang malas. Nah, tak menutup kemungkinan anak tersebut akan terpengaruhi rasa malas dari teman-temannya tersebut. Nah, dan yang paling penting faktor lingkungan sekolah, di mana sekolah khususnya guru harus menyiapkan atau memaksimalkan kemampuannya itu dalam melakukan pembelajaran sehingga terwujud hasil belajar siswa yang baik. Nah, siswa, guru, sekolah, dan kurikulum itu merupakan suatu unsur-unsur dari keberlangsungannya proses belajar mengajar. Nah, siswa dapat belajar dengan baik jika sarana dan prasarana dapat memadai. Perangkat sekolah dan guru dapat menyiapkan metode pembelajarannya menarik dan efektif. Nah, kan faktor internal berupa semangat dari siswa itu harus dikembangkan, karena itu modal untuk suatu proses pembelajaran, yaitu dengan adanya faktor-faktor pendukung atau faktor eksternal. Disinilah guru harus menyiapkan strategi belajar yang dapat melahirkan siswa-siswa yang siap bersaing di zaman yang semakin berkembang ini. Ketiga yaitu discovery learning. Discovery learning ini adalah proses atau strategi pembelajaran di mana siswa berperan aktif karena diarahkan untuk melakukan observasi, eksperimen, menganalisis masalah yang terjadi, sampai mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri. Nah, model pembelajaran ini sebenarnya selaras dengan kurikulum 2013, yaitu siswa mendominasi proses belajar. Di zaman sekarang tidak hanya untuk tingkatan pendidikan jenjang menengah atau perguruan tinggi saja yang diadakannya peserta didik lebih aktif dari pendidik, tapi di tingkatan sekolah dasar juga harus ada. Karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, pendidikan sekolah dasar adalah pembekalan untuk pendidikan di tingkat selanjutnya, sehingga harus disiapkan kemampuan siswa yang baik dan memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang ditanamkan sejak dini. Nah, pada metode discovery learning, siswa SD akan belajar mencari tahu materi atau bahasan yang telah disampaikan oleh guru secara lebih luas atau mendalam. Nah, hingga memecahkan masalah sendiri. Sehingga ilmu yang didapatkan itu dapat digabungkan
dari ilmu yang sebelumnya dan ilmu barunya. Dengan demikian, ilmu yang dapatnya itu dapat dipahami secara lebih cepat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Dalam proses metode ini, siswa akan dituntut berpikir kritis dengan aktif mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar. Nah, setelah itu siswa akan merasa ingin tahu hal itu dengan lebih luas, lebih dalam, sehingga mengantarkannya untuk banyak belajar, banyak membaca, dan mencari tahu kebenaran-kebenaran akan fenomena tersebut. Nah, kembali kepada peran guru, yaitu mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi, di mana siswa akan secara kritis memberikan pendapat atau tanggapannya mengenai apa yang telah ia peroleh. Dengan metode ini juga, siswa diharapkan dapat berpikir kreatif. Karena dengan adanya penemuan-penemuan baru, siswa dapat mencari solusi atau jawaban yang berkaitan, juga mengembangkan atau menambahkan ide-ide barunya itu menjadi lebih detail. Nah, sebenarnya pelaksanaan metode discover learning ini harus disiapkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah secara matang dan baik, karena mungkin saja untuk sebagian sekolah akan mengalami kesulitan karena memang melihat sekarang para guru SD masih menggunakan metode ceramah, yaitu di mana guru secara teoritis menyampaikan materi-materi tanpa adanya keaktifan dari siswa. Poin terakhir yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan puncak dari suatu pembelajaran yang diperoleh siswa. Dalam keberhasilan belajar itu tidak hanya melihat aspek pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi dari segi afektif dan psikomotor siswa. Demikian tujuan dari pendidikan, yaitu siswa dapat mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, perubahan pola pikir yang kritis, dan membangun konsep baru yang kreatif. Dalam beberapa penelitian yang saya analisis mengatakan bahwa metode discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kenaikan grafiknya itu mencapai rata-rata 10-35% dari hasil sebelumnya. Nah, terciptanya siswa yang kritis dan kreatif merupakan keinginan dari setiap orang tua dengan menggantungkan harapannya itu kepada guru dan sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah harus berkompeten dalam menggunakan metode pembelajaran, termasuk menggunakan metode discovery learning. Hanya metode yang menarik dan efektif dari pihak sekolah, nah tidak melupakan peran dari keluarga dan lingkungan masyarakat yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.